Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Statistika dan Probabilitas pertemuan ke-6. Kali ini pembahasan kita tentang variabel random. Ya, kita lihat dulu ya, apa sih variabel random itu? Variabel, kalian udah sering dengar ya variabel. Namun apa sih variabel? Nah, variabel itu adalah suatu besaran yang memiliki besaran tidak tunggal dan dinyatakan dalam X. Ini tuh berbeda ya, variabel yang kita bahas saat ini adalah berbeda dengan variabel yang kita bahas saat kalkulus atau aljabar linier ya, dimana variabel yang kita maksud adalah X, Y, Z yang dia nilainya udah pasti satu gitu ya, udah pasti itu nilainya gitu. Nah, kalau di statistika ini variabel yang kita bahas itu bukan yang seperti itu ya. Kenapa? Karena dia memiliki nilai yang tidak tunggal. Maksudnya apa? Nah, contoh nih, bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli berarti ada apa? Kurang dari 7, ya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, ya kan? Nah, itu karena boleh, makanya dia dikatakan tidak tunggal. Kemudian suhu tubuh pasien COVID ada yang 36, sekian, ada yang 37, sekian, ada yang 35, sekian, ada 34, sekian ketika diukur ya. Kemudian jarak Medline ke Polbis ada yang jaraknya berapa? 525,5 meter misal seperti itu ya. Karena beda-beda poinnya gitu ya, sehingga dia dikatakan tidak tunggal. Nah, suatu variabel disebut acak jika nilai-nilai yang dimiliki merupakan kemungkinan atau kejadian acak, di mana kejadian tersebut tuh nggak bisa kita tentuin. Misal, ketika kita melempar sekeping koin logam gitu ya, kita nggak bisa nentuin yang keluar itu pasti angka, nggak bisa. Ternyata yang keluar adalah gambar ya, sisi permukaan atasnya yang keluar adalah gambar. Karena tidak bisa kita pastikan apa yang keluar, maka itulah dikatakan acak. Ya, misal huruf X dapat ditunjuk untuk mewakili jumlah bilangan yang dihasilkan setelah 3 dadu nih kita gulung, kita lempar gitu ya. Huruf X tuh kita sebut ya, yang mewakili angka yang keluar gitu ya dari 3 dadu. Nah, dari 3 dadu ini bisa aja dadu pertama 1, dadu kedua 1, dadu ketiga 1. Berarti X-nya berapa? 3. Ya. Atau bahkan dadu pertamanya 6, dadu keduanya 6, dadu ketiganya juga 6. Berarti X-nya bisa 18 ya. Atau dadu pertamanya 1, dadu keduanya 2, dadu ketiganya 3. Berarti berapa tuh? Iya, 6. Nah, karena kita tidak bisa pastikan berapa yang keluar, itulah yang dikatakan dengan acak. Karena bisa 3, bisa 18, atau bisa di antara 3 dan 18, ya, maka dikatakan X itu tidak tunggal. Ya. Nah, paling tinggi 18. Kenapa? Karena jumlah tertingginya ada 6 angka. Dan terendahnya ada 1 angka, ya. Makanya hanya ada di antara 3 dan 18. Variabel acak memiliki seperangkat nilai ya, atau yang disebut juga dengan numerik, dan nilai-nilai tersebut dapat menjadi hasil yang dihasilkan. Variabel acak itu dibagi dua. Yang pertama itu variabel acak atau variabel random discrete, yaitu dia bisa kita hitung, bisa kita cacah ya. Nah, variabel discrete itu adalah variabel yang diperoleh dari hasil menghitung dan dinyatakan dalam bilangan bulat. Bulat tidak koma ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 0 ya, bulat ya. Bilangan cacah yang bisa kita cacah, yang bisa kita potong-potong, yang bisa kita hitung dan dia tuh bulat gitu ya. Contohnya apa? Bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli itu apa sih? Iya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, kurang dari 7. Bulat ya bilangan asli itu. Nanti kamu cek lagi apa itu bilangan asli, apa itu bilangan cacah, apa itu bilangan bulat gitu ya. Nah, kemudian apa? Jumlah kendaraan di tempat parkir. Nggak mungkin kan di parkiran Polbis ada 8,5 motor. Nggak ada ya. 8 motor atau 9 motor atau 6 motor gitu ya. Nah, kemudian variabel kontinu. Kalau variabel discrete itu yang dihitung, kalau variabel kontinu itu yang diukur ya, sehingga dia adalah variabel yang diperoleh dari hasil mengukur dan dinyatakan dalam bilangan real. Bilangan real artinya apa? Pecahan bisa, desimal bisa, bentuk akar juga bisa, ya, karena dia bilangan real. Jadi angkanya tidak bulat. Bulat boleh nggak? Boleh, ya, tapi tidak selalu bulat. Boleh
angka yang lain ya, boleh bilangan yang lain. Nah, kalau yang di diskrit ini harus bulat. Ya, kemudian apalagi bedanya di diskrit karena dimulai dari bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Maka negatif tidak ada di variabel acak diskrit. Nggak boleh ya. Nah, nih contoh variabel kontinu. Bilangan real kurang dari 7 ya. Bilangan real tadi, bilangan real desimal boleh nggak? Boleh ya. Maka 1,5 boleh nggak? Boleh, kan kurang dari 7. 6,999 boleh? Boleh, karena dia kurang dari 7 ya. Tinggi badan siswa di kelas berkisar antara 115 kurang dari F kurang dari 190 cm ya. Ada yang tingginya 115 pas, ada yang tingginya 115,1 mili, ada yang tingginya 115,99 mili gitu ya. Nah, karena diperoleh dengan cara mengukur ya, maka dia dikatakan variabel kontinu. Nah, apa bedanya lagi tadi? Selain kalau bilangan diskrit itu, variabel diskrit itu tidak boleh koma ya, harus bilangan bulat dan tidak boleh negatif. Ketika diaplikasikan ke dalam garis bilangan, bedanya adalah untuk variabel diskrit dia tuh titik-titik karena dia bulat utuh. 1, 2, ya ini doang. Ya di sini doang, ya di sini doang, ya di sini doang, ya di sini doang gitu ya. Sementara kalau variabel kontinu karena dia kontinu nyambung terus, maka ketika diaplikasikan ke dalam satu garis bilangan dia dalam bentuk, maka ketika diaplikasikan ke dalam garis bilangan dia dalam bentuk garis nih seperti ini ya. Di antara 0 dan 1 ini ada angka teman-teman. Dan ini bisa masuk ke dalam variabel kontinu. Tapi kalau di variabel diskrit nggak ada nih, nggak masuk tengah-tengah ini. Dia hanya utuh di 1, di 2, di 3, dan seterusnya. Ya, di 0 dan seterusnya. Ya. Tapi kalau di kontinu, variabel kontinu, bisa nih 0,999 bisa. Itu bedanya ya, tampilannya beda. Oke, kita latihan ya. Tentukan jenis variabel acak dari setiap pernyataan berikut. Apakah diskrit atau kontinu? Jumlah kecelakaan lalu lintas per pekan. Ya, pastinya diskrit ya. Nggak mungkin ada kecelakaan 1,5 kecelakaan. Tapi pasti utuh 1, 2, 3, atau 0 gitu ya. Panjang beberapa helai kain. Ya, karena ini diperoleh dengan cara mengukur. Dan ukuran bisa saja berbeda dari kilometer ke meter, dari meter ke sentimeter gitu ya. Itu kan beda ya. 100 cm itu 1 meter. 100 cm itu udah 1,1 meter. Ya, maka dia dikatakan kontinu. Bilangan cacah kurang dari 20. Cacah ya udah pasti diskrit ya. 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 19. Kemudian banyaknya muncul sisi angka dalam pelemparan uang koin. Ya, sisi angka ya pasti 1 atau 0 ya, maka dia diskrit. Jumlah anak dalam keluarga ya diskrit. Kenapa? Nggak ada kan jumlah anaknya berapa? 2,5. Nggak ada. Anaknya berapa? 2. Anaknya berapa? 1. Anaknya berapa? 0 karena belum punya anak. Anaknya berapa? 15. Usia penduduk satu daerah. Ya, kontinu. Kenapa? Karena sejatinya usia itu tuh ya sekian tahun, sekian bulan, sekian pekan, sekian hari, sekian jam, sekian detik, ya, sekian menit, sekian detik, sekian milidetik gitu ya. Sebenarnya tuh nggak ada yang utuh bulat gitu, dan ketika dimasukkan ke ukuran yang berbeda, angkanya akan berbeda. Maka itu dikatakan kontinu. Bilangan bulat lebih dari 6, diskrit atau kontinu? Nah ya, kontinu. Kenapa? Bulat lebih dari 6. Kita nggak pernah tahu lebih dari 6 itu berapa. 7, 8, 9, 10. Ya kan? Nah kita nggak tahu karena nggak bisa ditebak ya. Maka kan tahiga gitu ya. Maka dia dikatakan kontinu, nyambung terus gitu ya. Tinggi badan atlet. Ya, kontinu ya. Udah pasti. Oke, kita lihat ke contoh soal. Ali melakukan uji coba pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Nyatakan hasilnya mungkin sebagai variabel acak X. Iya teman-teman, saya lupa ketika kita ngebahas tentang variabel random, ya, yang kita pakai adalah huruf kapital. X-nya adalah X kapital. Dan X kecil. Penggunaan X kapital dan X kecil itu beda. X kapital itu adalah objeknya, sementara X kecil itu adalah nilainya. Ya. Nah sekarang menyatakan hasil X besar itu atau X kapital itu hasilnya gitu ya. Hasil yang mungkin. Nah tadi apa? Pelemparan sebuah mata dadu. Berarti kita pakainya
Mata dadu ada berapa matanya? Ada 6. Hasil yang mungkin, hasil dilambangkan dengan X kapital. Karena mata dadu ada 6, maka mungkin muncul 1. Mungkin. Mungkin nggak muncul 2? Mungkin. Dan seterusnya. Ya. Maka hasil yang mungkin adalah X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dalam percobaan 2 kali pelemparan sekeping uang logam, berapa kali banyaknya muncul gambar? Nyatakan dalam variabel acak Y. Ya, jadi kita bisa pakai simbol X, kita bisa pakai simbol Y, kita bisa pakai simbol Z atau huruf apapun. Tapi ingat, perhatikan huruf kapital dan huruf kecilnya. Ketika bicara hasil, kita pakainya kapital. Ketika bicara nilai, kita pakainya huruf kecil. Dalam percobaan 2 kali pelemparan sekeping uang logam, ya, 2 kali pelemparan sekeping uang logam. Pelemparan pertama, ya, ini pelemparan kedua, ini banyaknya gambar, karena ditanyakan adalah banyaknya gambar. Pelemparan pertama, mungkin nggak muncul angka? Mungkin, ya. Pelemparan kedua, ya, karena 2 kali nih, pelemparan pertama munculnya angka, pelemparan kedua munculnya apa? Iya, bisa munculnya angka. Maka ketika pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul angka, maka ada nggak gambar? Nggak ada, ya, karena dia jadinya angka-angka, maka banyaknya gambar adalah 0. Oke, paham? Oke. Pelemparan pertama angka, kemudian kita lempar lagi pelemparan yang kedua. Ya, selain dia mungkin muncul angka, dia juga mungkin muncul gambar. Ya, sehingga hasil pelemparan pertama dan kedua, ya, hasil pelemparan pertama dan kedua adalah angka dan gambar. Berapa banyaknya gambar? 1, ya. Nih, maka banyaknya gambar adalah 1. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kenapa ada 2 kemungkinan? Karena dalam sekeping uang itu ada 2 sisi, angka dan gambar. Kemungkinan yang pertama, pelemparan pertamanya keluar angka. Berarti kemungkinan yang kedua, pelemparan pertamanya keluar gambar. Paham sampai sini? Ya. Nah, pelemparan pertama mungkin keluar gambar. Pelemparan kedua mungkin nggak keluar angka. Mungkin nggak keluar gambar. Mungkin. Ya, maka dia ada 2 kemungkinan lagi. Ya, pada pelemparan kedua mungkin munculnya adalah angka sehingga menjadi gambar dan angka. Ya, berapa nilai gambarnya di sini? Berapa banyak? 1. Ya. Nah, atau pelemparan kedua ternyata yang keluar gambar lagi. Ya, gambar juga. Maka hasilnya adalah gambar dan gambar. Berapa banyak gambarnya? Iya, gambar dan gambar di sini ada 2, 1, 2. Maka banyaknya gambar adalah 2. Ya. Nah, nyatakan dalam variabel acak Y. Variabel acak Y berarti variabel acak Y nih 0, 1, 2. Ya, kenapa? Karena banyaknya gambar, mungkin tidak muncul, mungkin munculnya 1, mungkin munculnya 2. Paham sampai sini? Kita masih bicara X kapital ya. 3 buah uang logam dilempar sekali. Berapakah banyak sisi angka yang muncul pada pelemparan tersebut? Ya, 3 uang logam nih, berarti uang pertama atau koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Koin 3 buah uang logam dilempar sekali. Kita lempar 3-3-nya jadi 1. Trah. Mungkin nggak yang pertama itu keluarnya angka? Mungkin ya. Mungkin uang logam yang kedua keluarnya angka? Mungkin. Mungkin uang logam yang ketiga keluarnya angka? Mungkin. Maka ketika 1 kali dilempar bisa yang keluar 3-3-nya angka. Ya. Atau justru uang logam pertama angka, uang logam kedua angka, uang logam ketiga gambar. Betul ya? Ya mungkin nggak? Mungkin ya. Maka ternyata uang logam yang dilempar 1 kali itu munculnya angka-angka gambar. Ya, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain, ya. Nih ada beberapa kemungkinan, ada angka gambar angka, angka gambar-gambar, dan seterusnya sampai ternyata ketiganya muncul gambar-gambar-gambar. Oke. Paham ini ya? Kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, banyaknya sisi angka yang ditanya, banyaknya sisi angka pada pelemparan tersebut. Mana yang ada angkanya? Nih, 1, ini ada angka, 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 ada angka, ada angka, nih nggak ada angka. Ya, maka ada yang nggak ada angka sama sekali, ya kan? Nah, yang nggak ada angka sama sekali apa sih? Oh, G, karena gambar-gambar-gambar. Ya, kemudian apa? Oh, ada yang munculnya cuma 1 kali. Nih, 1, 1, 1. Ya, ada berapa yang munculnya 1 kali? Gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar. Nih, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Ya.
Nah, kemudian ada lagi yang angkanya ada 2 nih. Angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar-gambar angka. Terus apa lagi? Oh iya, angkanya ada 3. Angka, angka, angka. Ya, berarti kemungkinan munculnya angka tuh ada yang sama sekali nggak muncul, ada yang munculnya cuma 1 kali ya di uang koin. Ternyata dia cuma muncul di uang koin pertama, uang koin kedua dan ketiganya enggak. Atau justru munculnya di koin kedua, uang pertama dan ketiganya adalah gambar. Atau kemungkinan berikutnya dia muncul di koin ketiga, koin pertama dan keduanya gambar. Ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, X tadi ya, X kapital disebut dengan variabel acak ya. Berapa nih hasilnya? Ada yang hasilnya 0, ada yang hasilnya 1 ya. 0 tuh berarti nggak muncul sama sekali, hasilnya 1 berarti munculnya 1, hasilnya 2 berarti munculnya 2, hasilnya 3 berarti munculnya 3. Ya, X itu hasil, X kapital. X kecil adalah nilainya. Munculnya 0, ada berapa titik sampel? Ada 1. Oh, berarti nilainya 0 adalah 1. Ya. Kemudian munculnya 1 ya. Nih hasilnya 1 ada berapa? 1, 2, 3. Oh, nilainya ada 3. Kenapa? Karena titik sampelnya ada 3. Berarti 1 tuh ada 3. Kemudian munculnya 2 atau hasilnya 2. Ada berapa? 1, 2, 3. Maka untuk hasil 2 nilainya juga ada 3. Paham ya? Untuk yang hasilnya 3 nih, angka-angka ada berapa? Ya cuma 1, cuma AAA doang. Maka untuk hasilnya yang keluar 3 angka semuanya hanya bernilai 1 kemungkinan. Paham ya? Ini X, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ini adalah X kecilnya. Contoh, Aksa melakukan percobaan melempar 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Tentukan titik sampelnya. Misalkan X, jumlah kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Ya, kita jawab sekarang. Tentukan titik sampelnya dari 2 buah dadu. Berarti apa? Iya, dari buah dadu ya. Nih dadu pertama, nih dadu kedua. Dadu pertama mungkin munculnya 1, dadu kedua 1. Berarti mungkin muncul dari 1 kali pelemparan itu 1-1. Atau dadu pertamanya 1, dadu keduanya ternyata munculnya 2 ya, sehingga hasilnya 1-2. Atau dadu pertamanya 1, dadu keduanya 6, sehingga munculnya 1-6. Dan seterusnya ya, sampai kemungkinan muncul dadu pertama itu 6, dadu kedua 1, atau dadu pertama 6, dadu kedua 2, atau dadu pertama 6, dadu keduanya 3, dan seterusnya sampai kemungkinan keduanya muncul 6. Ya, nih ada berapa kemungkinan? Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke bawah 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nih, kesininya 6, ke bawahnya 6, berarti 6 kali 6 nya ada 36 kemungkinan ya, atau 36 titik sampel. B sekarang. Misalkan X jumlah kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Jumlah. 1 tambah 1 hasilnya berapa? Iya, 2. Ya, mungkin ya. Nih, 1 sama 2. 1 sama 2 hasilnya 3. 1 sama 4. 1,4 hasilnya 5. 1 sama 5 hasilnya 6. 1 sama 6 hasilnya 7. Dan seterusnya. 6 dan 6 hasilnya ya 0,6, 12. Ya, yang diminta jumlah nih ya katanya, jumlah. Kalau kali berarti kalian kali, 1 kali 1, 1 kali 2. Ya, karena yang diminta jumlah ya, maka ini nyatakan dalam hasil. Berarti ada apa aja? Oh, ada yang berjumlah 2, ada yang berjumlah 3, ada yang berjumlah 4, ada yang berjumlah 5, ada yang berjumlah 6, 7, dan paling tinggi jumlahnya adalah 12. Maka X-nya adalah ya, ini dari 1 dadu 2 ya, maka X-nya adalah berjumlah 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 2. Variabel itu dibagi 2, teman-teman. Ada variabel acak diskrit tadi ya, dan juga variabel acak kontinu. Sekarang kita lihat variabel acak diskrit lebih spesifik. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Distribusi peluang itu adalah sebaran kemungkinan terjadinya variabel acak tertentu. Distribusi probabilitas variabel ya, atau distribusi peluang variabel acak menggambarkan
bagaimana suatu probabilitas atau peluang itu didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut gitu ya. Jadi ya peluangnya tuh didistribusiin terhadap nilai-nilainya gitu ya. Distribusi peluang didefinisikan dengan suatu fungsi peluang. Ya, dia juga bisa dibilang sebagai suatu fungsi peluang yang dinotasikan dengan P dalam kurung X. Karena dia fungsi, bisa juga ditulis F dalam kurung X. Fx ya, rumus fungsi. Yang menunjukkan peluang untuk setiap nilai variabel acak. Notasinya Fx ya, atau distribusi peluang sama dengan peluang ya dari X kapital sama dengan X kecil. X adalah variabel acak, X kapital, X kecil adalah nilainya. Nah, contoh. 3 buah uang logam dilempar sekali, berapakah banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan tersebut tadi ya. Nah, ini ya, detik sampel gambar-gambar, berarti dia nggak ada angkanya ya, X-nya 0. Angkanya 1 ya, berarti X-nya sama dengan 1. Angka-angka gambar nih, angkanya ada 2 ya. Angkanya ada 3 ya. Sekarang N atau X kecilnya kita lihat di mana X besar sama dengan X kecil. Untuk yang X besarnya 0 ada berapa? Iya, ada 1 titik sampel. Ya, angkanya 1, ada berapa titik sampel? 3. Angkanya bernilai 2 ya, ada 2 angka yang muncul, ada berapa titik sampel? 3. Adenanya adalah 3. Angka 3 kali muncul. Berapa 3 kali ada angkanya ya. Apa titik sampelnya berapa banyak? 1. Maka nilainya adalah 1. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8. Maka peluangnya adalah ya nilai dibagi titik sampel atau jumlah titik sampel 1 dibagi 8 per 1. 3 per 8 dan 1 per 8. Dan ini ketika kita jumlah 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8. 8 per 8 hasilnya adalah 1. Ya, jadi ingat ya, konsepnya peluang di antara 0 dan 1, paling kecil 0, kurang dari sama dengan 0, ya, dan ya kurang dari sama dengan 1. Jadi dia antara 0 dan 1. Maka kalau hasilnya 1, ya maka peluang itu hasil tertinggi adalah 1. Peluang variabel acak diskrit itu bisa kita nyatakan dengan 3 cara. Cara pertama bisa kita nyatakan dengan tabel seperti ini ya. Yang menjadi bedanya adalah ketika bicara distribusi peluang, maka kita menggunakan distribusi Fx ya. Berarti tadi 1/8 ya frekuensinya ya. Ketika kita bicara distribusi peluang, maka kita gunakan frekuensinya. Bentuk tabelnya pun menjadi tabel horizontal ya. Kalau yang sebelumnya adalah tabelnya vertikal nih ya, peluangnya. Ketika kita bicara distribusi peluang, maka kita menggunakan tabelnya horizontal ya. Ini adalah X-nya 0, 1, 2, 3 ya. Kemudian ini frekuensinya atau peluangnya ya 1/8, 3/8, 3/8 dan 1/8. Yang kedua kita nyatakan dengan fungsi. Nah, dari sini tuh ada artinya teman-teman ya. Fx ya atau distribusi peluang bisa bernilai 0 untuk X yang lain. Ya, untuk X yang lain di luar 0, 1, 2, 3 ini gitu kan. Mungkin nggak muncul angkanya -1? Nggak mungkin kan? Ya, maka pasti 0. Mungkin nggak dari 3 keping uang logamnya kita lempar, dari 3 keping muncul angkanya 5? Iya, nggak mungkin. Kenapa? Karena cuma 3 keping ya, berarti kemungkinan munculnya adalah 3. Selain dari 0, 1, 2, 3, maka nggak akan pernah ada kemungkinan itu, sehingga 0. Ya, 1/8 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 ya. Ketika tidak mungkin sama sekali angka yang muncul, ya nggak ada angka sama sekali karena gambar-gambar ya, itu dia peluangnya 1/8. Atau tiga-tiganya angka ya, itu juga peluangnya 1/8. Kemudian apa nih, 3/8 untuk X sama dengan 1 ketika yang muncul 1 kali, atau X sama dengan 2 ketika yang munculnya 2 kali. Paham ya? Jadi nilai fungsi X-nya hanya 0, 1/8 dan 3/8. Kemudian yang ketiga dengan grafik nih. Ketika nggak muncul angka sama sekali, peluangnya 1/8. Munculnya 1, peluangnya 3/8. Munculnya 2, peluangnya juga 3/8.
munculnya 3, peluangnya juga 1/8. Paham ya? Nah, sifat-sifat peluang variabel acak diskrit. Ini ya, variabel acak diskrit. 1, nilai setiap peluang adalah minimal 0 dan maksimal 1. Ya, tadi 0 untuk X yang lain. Ya, ini 1/8. Ya, maksimal adalah 1. Maka ketika dinotasikan 0 kurang dari sama dengan distribusi peluang ya atau frekuensi ya. Frekuensi XI, frekuensi pertama, frekuensi kedua, ketiga dan seterusnya. Kurang dari sama dengan 1. Jadi terkecilnya 0, terbesarnya adalah 1 ya. Di mana I itu urutan ke-1, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jumlah nilai semua bilangan 1 tadi udah kita hitung ya, 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8/8. 8/8 sama dengan 1 ya. Nah, ini kita dapat dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Artinya sigma ya dari 1 sampai dengan N dari frekuensi atau dari peluangnya. Artinya apa? Iya, penjumlahan ini semua ya. Dari urutan pertama sampai urutan terakhir kita jumlah. Hasilnya harus 1. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit itu dinotasikan dengan kumulatif ketika dia hanya distribusi peluang F-nya kecil. Ketika bicara kumulatif, F-nya kapital. Ya, sama dengan peluang ya di mana X kurang dari sama dengan K. Ya, ini didapat dari apa? Dari penjumlahan Fx-nya nih. Fx dari penjumlahan frekuensi ya, dari penjumlahan frekuensi. Maksudnya apa? Kita lihat di sini ya, tabel ini tabel distribusi ya, distribusi peluang F-nya kecil. Ketika kita mau bicara kumulatif, F-nya besar ya. Nah, ini F kecil, X0 ya, X0 itu ini ya. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya sama dengan P kurang dari S0 kurang dari sama dengan 0 ya. Tabelnya adalah dilihat nih frekuensi kumulatif, X-nya kurang dari atau sama dengan 0, berarti X-nya yang ini. Sebelah kirinya ada nggak? Nggak ada, berarti ini ya, hanya ini. Berapa ini? Hanya 1/8 ya. F1 ya, F1 berarti dari 0 sampai 1. Artinya apa? Kita jumlah dari 0 sampai 1. 1 tambah 3, 4, 4/8. F2 berarti dari 0 sampai 2. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8. 1 tambah 3 tambah 3, 7/8. F3 artinya apa? Dari 0 sampai 3. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Berapa? 8. 8/8. Ya, maka frekuensi kumulatif paling akhir jumlahnya pasti 1. 8/8 adalah 1. Menyatakan distribusi kumulatif peluang variabel acak diskrit juga ada 3 cara ya. Pertama dengan tabel nih ya, ingat ketika kita bicara hanya distribusi peluang F-nya kecil, tapi kita bicara kumulatif maka F-nya kapital ya. Ini yang tadi kita udah cari. Kemudian yang kedua kita bisa nyatakan dengan fungsi ya. Ingat ya, ketika bicaranya kumulatif berarti F-nya kapital ya. 0 untuk X kurang dari 0 nih. X kurang dari 0 nggak di sini? Nggak ada ya, maka 0 ya. 1/8 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X, berarti ketika X-nya 0 di 1/8 dan X-nya kurang dari 1, berarti satunya nggak ngikut karena ketika 1 itu berapa? 4/8 ya. 4/8 itu hanya untuk 1 kurang dari atau sama dengan X dan X-nya kurang dari 2 ya. Kenapa ya kurang dari 2? Karena ketika 2 itu nilainya adalah 7/8. Artinya 7/8 itu untuk 2 kurang dari sama dengan X dan X-nya kurang dari 3. Kenapa 3-nya nggak ngikut ya? Karena 3 itu nilainya adalah 8/8 atau 1. Ya. 1 itu untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Dan cara ketiga itu adalah dengan grafik. Ya, seperti ini. 1/8. 4/8 itu 1/2 ya teman-teman. 1/2 bisa ditulis dengan setengah ya. 7/8 dan 1 ya. Untuk X-nya 0 tadi ya. 0. 0 itu apa? 0 itu ketika X-nya kurang dari 0. Nah, nggak ngikut ya, kurang dari 0. Berarti nggak ngikut. Kenapa? Karena kalau 0 itu hasilnya 1/8. Nih, ya. Ini bulatnya kosong, tengahnya ada putihnya ya, kosong. Sementara ini bulat utuh. Artinya apa? X-nya adalah nilainya 1/8. Ya.
1/8 itu 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini sampai 1 doang. Tapi 1 nilainya 1/8 bukan? Bukan. Makanya kenapa ini hijaunya kosong, tengahnya warna putih ya. Karena 1 itu nilainya adalah 0,5 atau 4/8 atau 1/2 ya. Nih, 4/8 itu 1 kurang dari X sampai dengan kurang dari 2. Dan di sini kosong lagi. Kenapa? Karena nilai 2 itu adalah 7/8. 7/8 itu untuk nilai 2 sampai dengan kurang dari 3. Kenapa? Karena 3 itu nilainya adalah 1. Ya, sampai dengan seterusnya. Lebih dari 3 itu juga nilainya 1. Ya, paham ya? Yang kedua adalah variabel acak kontinu. Distribusi peluang variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil semua nilai dalam satu interval tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk X1 kurang dari X kurang dari X2 di mana X anggota bilangan real. Ya, tadi anggota bilangan real. Fungsi distribusi peluang variabel acak kontinu disebut juga dengan fungsi kepadatan peluang. Kenapa? Karena dia interval ya. Interval ada antara X1 sampai dengan X2 gitu ya. Di antara, maka dia dikatakan dengan kepadatan peluang. Terdapat beberapa macam distribusi peluang kontinu ya, ada distribusi normal, gamma, Chi-kuadrat, eksponensial, Weibull, normal dan sebagainya. Tapi kita di sini nantinya ngebahas tentang yang distribusi normal gitu ya. Distribusi normal atau Gauss merupakan distribusi yang paling penting dalam aplikasi statistik sebagai model bagi data real. Distribusi probabilitas yang terpenting adalah distribusi normal dan grafiknya yang disebut juga dengan kurva normal. Kurva variabel acak kontinu dibagi dua. Yang pertama itu distribusinya normal, yang kedua distribusinya nggak normal. Ya, ini ketika distribusi normal, ya, di mana bentuknya seperti lonceng, ya. Ketika ini kita belah dua, tuh kayak pencerminan ya. Garis ini, terus kita cerminkan, hasilnya mirip. Jadi dia simetris, ketika dilipat titik ini ketemunya dengan titik ini gitu ya. Nah, ini distribusinya normal ya. Nah, sementara ini miring nih dia, miring ke kanan itu nggak normal, atau dia miring ke kiri itu tidak berdistribusi normal. Jadi kalau distribusi normal nih puncaknya ini benar-benar dari tengah. Ya, paham ya? Nah, ya perhatikan kurva ini. Bentuknya menyerupai lonceng dengan sebuah puncak. Ujung kurva ya mendekati sejajar sumbu horizontal nih, sumbu horizontal lihat nih. Ujungnya mendekati sejajar terus ya. Tapi dia nggak pernah memotong ya. Kenapa? Karena nggak pernah nol nih. Kalau memotong berarti dia nol ya. Nah, tuh. Dia sejajar terus tapi tidak memotong. Min terletak di tengah-tengah kurva simetris ya. Ketika dia berdistribusi normal atau kurvanya simetris, ini nilai rata-ratanya. Sebagian besar data adanya di tengah dan sebagian kecil ada pada masing-masing sisi tepi nih. Masih banyaknya data tuh di sini nih mayoritas ya. Sisanya ada di tepi-tepi sini ya. Tuh lihat paling banyak di tengah ya. Ini ketika berdistribusi normal. Nah, sifat-sifat kurvanya sendiri, nilai setiap peluang minimal 0 dan maksimal 1 ya. Makanya tadi dia mendekati sejajar dengan garis horizontal gitu ya, karena itu peluang itu di antara 0 dan 1 ya, dan kurang dari 1. Luas daerah di bawah kurva fx sama dengan 1 dinyatakan dengan integral min ta hingga sampai dengan integral ta hingga dari fx dx sama dengan 1 ya. Nih, ini kurva berarti luasnya ini ya. Luas daerah ini dinyatakan dengan integral. Kenapa integral? Iya, karena dia interval. Kita pengen tahu berapa luasnya sehingga kita menggunakan integral ya. Dari min ta hingga sampai ke ta hingga dari fx ya. Dari si fungsi peluangnya tadi ya, atau dari frekuensinya juga kita bisa bilang seperti itu ya, dan hasilnya sama dengan 1. Nah, peluang variabel acak X pada interval X kurang dari X, pada interval X kecil kurang dari X2 sama dengan luas di bawah kurva ini ya, Fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan X1 nih, dan sama dengan X2 ya, dan X sama dengan X2. Luasnya yang mana sih? Di sini tadi dibilang luas di bawah kurva, terus di sini juga dikatakan luas di bawah kurva. Yang mana luas bawah kurva? Ini dia luas bawah kurva
ya dinyatakan dengan P atau peluang X1 kurang dari X kurang dari X2 sama dengan ya integral nih, lihat luas kurvanya di apa, batas bawahnya adalah X1 ya, ini batas atasnya adalah X2. Ini apa? Ya ini peluang atau fx dx ya, fungsi peluangnya fx dx, sehingga peluang variabel acaknya integral x1 sampai dengan x2 dari fx dx. Nah, yang menjadi catatan pada fungsi variabel acak kontinu adalah ya di mana peluang x kurang dari x1 itu hasilnya sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x1 karena dia interval. Ya. Kemudian peluang dari X lebih dari X2 itu juga sama ya dengan X lebih dari sama dengan X2. Begitu juga dengan peluang X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2 itu akan sama dengan peluang X1 kurang dari X kapital kurang dari sama dengan X2 sama dengan peluang X1 kurang dari X kurang dari X2. Distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu ya. Jika diskrit ada kumulatif maka kontinu juga ada ya. Jika variabel acak kontinu X terdefinisi pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka fungsi distribusi peluang kumulatif dari variabel acak X ya, ingat ketika kumulatif ya, distribusi peluang kumulatif X-nya kapital didefinisikan sebagai ya distribusi peluang kumulatif sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X ya integral dari A sampai X dari FK DK ya. Nah ini maksudnya FK DK tuh ini apa namanya X gitu ya, cuman supaya kamu gak ketukar-tukar makanya di sini saya pakai istilah huruf yang lain ya. Nah, ini kurvanya ya, ini peluang kumulatif gitu ya, berarti kalau misalkan A kurang dari S kurang dari B gitu, berarti kumulatifnya di sini. Untuk S kurang dari B, berarti kumulatifnya dari sini sampai sini. Gitu ya. Sifat-sifatnya, nilai FA sama dengan 0. Iya, karena nggak ada ya nih. Sini nggak ada ya, maka 0 dia FA-nya, 0. Dan nilai FB sama dengan 1 nih FB. Kenapa? Karena peluang tertinggi itu 1 ya, dari 0 sampai 1. Untuk A kurang dari sama dengan X1, kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan B diperoleh nilai distribusi peluang kumulatif dari X1 kurang dari atau sama dengan distribusi peluang kumulatif dari X2 ya, atau bisa ditulis dengan nilai peluang X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2 sama dengan P ya, X kurang dari sama dengan X2 dikurangi P X kurang dari sama dengan X1 ya. Atau ini bisa kita kerjakan juga dengan peluang kumulatif dari X2 dikurangi peluang kumulatif dari X1 ya. Karena ini adalah rumus untuk mencari distribusi peluang kumulatif X2 dan ini adalah rumus untuk mencari ya distribusi peluang kumulatif untuk X1. Untuk setiap nilai X berlaku 0 kurang dari sama dengan peluang kumulatif X kurang dari sama dengan 1. Turunan pertama dari distribusi peluang kumulatif ya, atau kita bisa tulis dfx per dx ya, turunan pertamanya itu pasti distribusi peluang ya. Makanya kenapa untuk mencari distribusi peluang kumulatif itu integral dari distribusi peluang. Sehingga ketika distribusi peluang kumulatif diturunkan hasilnya adalah distribusi peluang. Ingat ya. Nah, contoh soal. Diketahui fungsi variabel acak X sebagai berikut ya. Fx ya. Nih distribusi variabel ya karena kecil, 0 untuk X yang lain, X min 2 dibagi 50 untuk 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 12 ya. Artinya apa? Ya 2 itu kurang dari X, 2 bisa kita masukin bisa enggak gitu ya, dan X nya itu maksimal adalah 12. Pertanyaannya, buktikan bahwa Fx merupakan fungsi kepadatan peluang. Ingat ya, kepadatan peluang tadi apa? Interval, dalam bentuk interval antara 0 sampai dengan 1. Tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Nah, ini ya rumusnya. Kalau untuk X yang lain kita nggak usah cari karena hasilnya udah pasti 0 ya. Kita lihat di sini X itu berada di antara 2 dan 12, maka 2-nya kita masukin ya. Ketika 2-nya kita masukin ya, kalau dia Fx di sininya X, maka ketika F2
X yang ini kita ganti jadi 2. 2 kurang 2, 0. 0 bagi 50, 0. Ya. Hasilnya apa? 0. Ya. 0 memenuhi syarat nggak untuk jadi peluang? Iya, memenuhi. Kenapa? Karena paling kecil adalah 0. Berarti ini bisa ya. Kemudian apa? 12. Kenapa? Karena ini nih kurang dari sama dengan 12. Berarti maksimalnya adalah 12. Maka X-nya ya di sini X, di sini X. Ketika di sini 12, X-nya kita ganti dengan 12. 12 kurang 2 dibagi 50. 12 kurang 2, 10 per 50, 0,2. 0,2 itu diantara 0 sampai 1 enggak? Iya, diantara 0 sampai 1 ya, tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Maka ini memenuhi. Ya. Nah, sehingga ya kita ingat tadi untuk mencari fungsi kepadatan peluang ya, tadi dinyatakan dengan luas kurva yang ditandai dengan ini ya, min tak hingga sampai dengan tak hingga dari distribusi peluang ya, dari integralnya distribusi peluang. Nah, kalau kalian ingat dulu ketika kita belajar kalkulus ya, rumus ini ya, itu bisa kita pecah sesuai dengan interval yang ada ya. Paling bawah berapa? Minta hingga. Intervalnya dari 2 sampai 12. Berarti kita mulai dari pertama minta hingga sampai dengan 2 ya. Nih, batas kirinya adalah 2 dari distribusi peluangnya atau fx dx. Apa nih? S-2 per 50. Oke. Kemudian apa? Batas atas 2. Berarti kita mulai lagi dilanjutkan dengan batas bawah 2. Maksimal berapa ini? 12. Maka di sini 12 dari fx dx. Ya. Kemudian yang tadinya batas bawah karena dia interval maka iya turun lagi ya. 12 menjadi batas bawah. Ya, batas atasnya apa? Tak hingga. Ya, karena udah nggak ada lagi angka di sini maka udah langsung ke tak hingga. Tak hingga dari fx dx ya. Kalau dia minta hingga sampai 2, berarti apa? 0 ya, karena untuk x yang lain minta hingga itu x yang lain maka di sini 0. Ya, sementara 2 sampai 12 fx dx nih ya, 2 sampai 12 fx dx adalah x-2 dibagi 50. Ya, x-2 per 50 ini bisa saya tulis dengan 1 per 50 dikali x-2 ya. Nah, kemudian 12 sampai tak hingga. Tak hingga itu berarti x yang lain, maka 0 ya. Karena ini udah 0, ini sudah 0, ya sudah 0, berarti kita cukup mencari yang ini ya. 1 per 50 x-2 integral batas bawah 2 sampai 12 itu berapa ya. 1 per 50-nya kita keluarin ya, kita keluar biar gampang. X-2 integral dari x adalah setengah x kuadrat min integral dari 2 adalah 2x. Batas bawahnya 2, batas atasnya 12 ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 50 dikali setengah x kuadrat min 2x, batas bawah 2, batas atas 12. Nah, berarti artinya apa? Iya, x-nya kita substitusi dengan 12 ya untuk batas atas dikurangi dengan batas bawah di mana x kita substitusi dengan 2 sehingga menjadi 1 per 50 dikali setengah ya x kuadrat 12 kuadratin 144 2 dikali 12 dikurang batas bawah setengah 2 kuadrat adalah 4 ya dikurang 2 kali 2 sehingga kita dapatkan nih setengah dikali 144 dikurangi 2 kali 12 dikurangi setengah kali 4 dikurangi 2 kali 2 hasilnya adalah 50. 1 per 50 dikali 50 dapatnya 1. Jadi apa? Syarat kepadatan peluang di mana integral dari batas bawah minta hingga dan batas atasnya tak hingga dari fx dx hasilnya adalah harus 1. Dan ini ternyata hasilnya 1. Maka terbukti bahwa fx ini S-2 per 50 adalah fungsi kepadatan peluang. Ya. Sekarang yang kedua kita diminta mencari fungsi distribusi kumulatif. Ingat kumulatif berarti ya F-nya besar. Ft sama dengan P, X kurang dari sama dengan T. Ya, T ini bisa kita ganti dengan X, kita bisa ganti dengan K gitu ya. Nah, ya, ketika kita pakainya T, berarti ya ini di sini juga T ya. Tadi batas bawahnya 2 ya, karena 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Batas bawahnya 2, batas atasnya T dari fx dx ya. Nah, 2 sampai T dari apa tadi? 1 per 50 x-2 tadi ya, yang tadi x-2 per 50 dx ya. Nah, ini saya tulis dalam bentuk 1 per 50 dikali x-2 dx. Kita cari integralnya ya, 1 per 50-nya kita keluarin. Integral dari ini tadi ya setengah x kuadrat ini integralnya 2x. Batas bawah 2, batas atas T ya, kita nggak tahu berapa gitu ya karena kumulatif nih ya. Nah, kemudian
Kemudian kita masukin nih setengah batas atasnya ya, dikurangi batas bawah. T kuadrat dikurangi 2T ya, 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2. Sehingga ini kita dapat setengah T kuadrat min 2T plus 2 ya. Supaya setengahnya ini hilang gitu ya, setengahnya hilang, maka kita perlu kali supaya T-nya lebih mudah dihitung gitu ya. T-nya kita bikin utuh, maka ini perlu kita kali 2 gitu ya. Setengah dikali 2 sehingga menjadi 1/100 T kuadrat min 4T plus T. Nah, T kuadrat min 4T plus T ini teman-teman bisa kita faktorkan ya. Bisa kita faktorkan ya menjadi T min 2 kuadrat. Dicek lagi pelajaran sebelumnya bagaimana cara memfaktorkan sehingga jadinya T min 2 kuadrat. Rumus dari distribusi peluang kumulatifnya adalah 1/100 T min 2 kuadrat. Ya. Nah, fx ya kita nyatakan dengan ini ya fungsi ya 0 untuk x kurang dari sama dengan 2 ya. Itu pasti tadi 0 nilainya di hitungan sebelumnya. 1/100, nah t-nya ketika ini x maka kita ganti lagi dengan x. 1/100 untuk x min 2 kuadrat untuk 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 12. Dan tadi ya maksimal apa? 1. Berarti 1 itu untuk x lebih dari sama dengan 12. Inilah distribusi kumulatif untuk variabel acak kontinu. Beda ya sama variabel acak diskrit tadi. Oke, demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.